Setelah berita tentang kehadirannya banyak bermunculan di internet lengkap beserta bocoran spesifikasi dan juga foto, akhirnya pada tanggal 25 Maret yang lalu, HTC One M8 resmi dirilis ke publik. Sebagai suksesor dari versi sebelumnya yang punya kode sandi M7, HTC One M8 tentunya hadir dengan berbagai macam upgrade dan juga inovasi terbaru. Dan tidak butuh waktu lama, 1 minggu setelahnya, HTC One M8 tersebut sudah ada di sini bersama saya. Halo, selamat datang kembali di Project Review, masih bersama saya Putu Reza, dan ini adalah first impression video saya untuk HTC One M8. Untuk menyederhanakan, selanjutnya selama video ini saya akan menyebutnya dengan M8 dan HTC One versi sebelumnya dengan M7. Desain sudah tentu menjadi hal pertama yang saya lihat dari M8. Sesuai pernyataan yang dibuat HTC pada saat peluncurannya, material dari M8 90% terbuat dari bahan metal yang sudah tentu membuat perangkat ini jauh lebih kokoh jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Adanya balutan warna silver glossy dengan tekstur goresan kuas juga memberikan daya tarik tersendiri yang tentunya membuat perangkat ini terlihat lebih elegan dan juga memberikan kesan premium. Secara bentuk tidak ada perubahan radikal pada flagship HTC terbaru ini jika dibandingkan dengan M7. Hanya saja memang keempat sudutnya serta sisi-sisinya dibuat lebih membulat. Untuk ukuran, M8 memang sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan M7, tapi wajar saja karena memang layarnya juga lebih besar yaitu menjadi 5 inci, resolusi Full HD 1920x1080 dengan teknologi Super LCD 3. Dual speaker stereo boom sound juga tetap dipertahankan. Dan HTC menjanjikan, pada versi terbaru ini, output yang dihasilkan 25% lebih keras dan juga lebih kaya jika dibandingkan dengan apa yang ada pada M7. Beralih ke belakang, kamera yang digunakan pada M8 masih kurang lebih sama dengan apa yang ada pada M7. Resolusinya masih 4 megapiksel atau yang lebih sering disebut dengan 4 ultrapiksel. Tidak ada perubahan yang signifikan memang pada besaran megapiksel, hanya saja hadirnya teknologi dual kamera yang ada di atas kamera utama menjadi pembeda yang sangat besar. Hadirnya kamera kedua yang juga bertindak sebagai sensor untuk mengukur keadaan di sekitar objek, membuat M8 mampu melakukan fokus setelah foto diambil. Maraknya tren foto selfie juga membuat HTC meningkatkan resolusi kamera depan dari 2,1 megapiksel menjadi 5 megapiksel yang sejauh ini menurut saya punya performa yang cukup baik. Prosesor terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 801 serta RAM 2GB menjadi inti dari M8. Dengan spesifikasi tersebut, performa yang ditawarkan dari M8 tentu berada pada level teratas, paling tidak untuk saat ini. Kapasitas baterai juga mengalami peningkatan. Jika sebelumnya pada M7 kapasitasnya adalah 2300 mAh, maka pada M8 kapasitasnya meningkat menjadi 2600 mAh. Akankah bertahan lebih lama? Akan saya bahas pada saat video review. Tidak hanya punya banyak hal baru dari segi hardware, software yang ada pada M8 juga mengalami banyak peningkatan. Yang pertama dimulai dari sistem operasi Android KitKat versi terbaru yaitu 4.4.2 serta adanya user interface teranyar yaitu Sense 6 atau yang disebut dengan Sixth Sense. User interface pada generasi ke-6 Sense tampil lebih segar dengan warna yang lebih cerah. Tidak hanya itu, fitur Blink Fit juga mengalami banyak peningkatan baik dari segi tampilan maupun fungsinya. Hal baru lainnya yang ditawarkan dari Sense versi ke-6 adalah berbagai macam gestur yang bisa digunakan untuk mengoperasikan M8. Dan meski bukan bagian secara langsung, tapi flipcase.view yang ada di tangan saya ini patut mendapatkan perhatian tersendiri. Tidak hanya untuk melindungi perangkat dan membuatnya tampil lebih atraktif, flipcase ini juga memiliki banyak fungsi yang sangat fungsional dan menjadikannya tidak hanya gimmick semata. Dan ya, itu aja mungkin first impression saya tentang HTC One M8. Selama 2 hari terakhir saya menggunakan perangkat ini, saya sangat senang dengan berbagai macam kelebihan yang ditawarkan, dan saya sangat tidak sabar untuk segera menuangkannya dalam full review video. Jadi pastikan Anda segera klik tombol subscribe yang ada di bawah, sehingga tidak ketinggalan saat saya merilis video tersebut. Oke, saya Putu Reza dari Project Review pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, and have a nice day!